Di ayat selanjutnya, ayat 12, wa ma adraka mal aqabah. Apakah kamu tahu tentang aqabah itu? Apakah kamu tahu tentang bagaimana hakikat dari al-aqabah? Maka disebutkan setelahnya penjelasan bahwa amalan-amalan yang mungkin sukar untuk kita lakukan, yang mungkin susah untuk kita lakukan. Amalan yang pertama ini disebutkan di dalam ayat ke-13 di dalam Al-Quran, fakku raqabah. Fakku raqabah, membebaskan budak-budak atau hamba sahaya. Di zaman Nabi SAW itu sangat banyak perbudakan. Islam tidak bisa serta-merta menghapuskan perbudakan. Kalau kita melihat dari kisah hukum dari perbudakan ini, Islam tidak bisa menghapuskan serta-merta perbudakan. Tapi kita lihat hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa Islam sebenarnya tidak menghendaki yang namanya perbudakan. Tidak menghendaki yang namanya perbudakan. Banyak sekali hadis Nabi SAW tentang perbudakan ini. Kata Nabi SAW, man bana masjidan liyudhkarallahu fihi banallahu lahu baitan fil jannah wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatahu min jahannam wa man syaba syaibata fil islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, siapa yang membangun masjid yang di dalam masjid itu seseorang senantiasa berzikir kepada Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di dalam surga. Wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatahu min jahannam. Siapa yang membebaskan hamba sahaya budaknya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dirinya dan perintah tersebut menjadi penebus dirinya untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah. Wa man syaba syaibatan fil islami kana lahu nuran yaumal qiyamah. Dan siapa yang memiliki uban, kanat lahu nuran fil yaumal qiyamah, maka uban ini akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka syahidnya adalah agama Islam memerintahkan kita untuk membebaskan budak. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwa seorang muslim itu hendaknya mempermudah setiap urusan-urusan manusia. Maka di sini disebutkan kembali, man a'taqa rukbatan muslimatan fahuwa fida'uhu minan nar. Siapa yang membebaskan seorang budak, maka itu akan menjadi tebusannya di hari kiamat kelak. Tebusannya untuk tidak dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan au it'amun fi yaumin masghaba. Ketika menyebutkan tentang bagaimana kesukaran orang melakukan ibadah yang pertama yang sukar itu adalah membebaskan budak. Kemudian ibadah yang kedua, au it'amun fi yaumin masghaba. Seseorang memberi makan saudaranya ketika masa-masa pacaklik. Ketika kita tidak memiliki apa-apa juga, ketika kita tidak memiliki atau kekurangan harta, kemudian kita bersedekah, itu adalah posisi, kondisi yang sangat sulit untuk kita lakukan. Makanya kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis yang cukup panjang. Nabi SAW bersabda, man naffasa an mu'minin min kurbatin min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satarahu musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membantu seseorang di dalam kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya di hari kiamat kelak. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan siapa yang membantu seseorang ketika mendapatkan kesulitan, dia permudah urusan-urusan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan-urusan mereka di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah itu senantiasa ada di dalam hamba-hambanya ketika hamba-hamba tersebut senantiasa membantu urusan-urusan saudaranya.